Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, satu lilin ungu telah dinyalakan, menandai minggu ini kita telah masuk Minggu Prapaskah pertama. Tema ibadah saat ini adalah mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Pelayan firman Bapak Pendeta Bima Gustaf Saragih dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, masing-masing kita pasti menghadapi berbagai kesusahan dalam hidup, khususnya di saat menghidupi Injil keselamatan. Tak usah bersedih, apalagi sampai putus harapan. Kesusahan adalah bagian dari kehidupan kita. Mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan, itulah yang diharapkan oleh Allah dari kita. Kuncinya, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, sebagaimana yang Yesus lakukan ketika menghadapi pencobaan dari si iblis. Yakinlah, kesusahan itu akan berlalu dan kita akan menang asalkan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Mari kita memasuki ibadah pada saat ini. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan meyakini hanya firman Tuhanlah yang akan menolong kita melewati kesusahan dalam hidup. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 sampai 3. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu.
Salam sehat dan salam sejahtera. Dalam pergumulan yang begitu hebatnya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita ini juga mengajak agar dalam menghadapi pergumulan, kita juga memuji nama Tuhan, sama seperti Ayub. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup, dan kesaksian kami sering hambar, karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami, karena kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatan-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami telah menaikkan pujian kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkannya, kami mohon kiranya Tuhanlah yang menaruhkan hikmat dan pengertian kepada kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari Ulangan 26 ayat pertama hingga 11. Ulangan pasal 26 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat.
Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 9 sampai 16 yang berbunyi demikian. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bacaan kedua terambil dari Kitab Roma pasal 10 ayat 8 hingga 13. Roma 10 ayat 8 hingga 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa
dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudari, Maret 2020 pandemi COVID-19 menghampiri negeri kita. Dengan cepat COVID-19 menyebar hampir ke seluruh penjuru negeri. Bahkan tidak hanya di kota, tapi juga sampai di desa. Tentu situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di tengah masyarakat. Belum lagi kasus terkonfirmasi mengalami lonjakan yang tinggi, disertai angka kematian yang juga cukup signifikan jumlahnya. Nah, agar COVID-19 penyebarannya dapat dikendalikan, maka langkah awal yang harus ditempuh adalah mengurangi aktivitas di luar rumah dan baiknya berdiam diri di rumah. Perkantoran, toko-toko, dan mal tutup sementara sampai beberapa minggu lamanya. Bahkan ruas jalan perkotaan yang setiap harinya dipenuhi kendaraan bermotor, tiba-tiba sepi, melompok. Kendaraan yang lalu lalang bisa kita hitung dengan jari. Berangsur-angsur kondisi negeri kita membaik. Perkantoran kembali beraktivitas dengan pembatasan yang ketat tentunya dan sistem kerja dari rumah. Nah, pada awal Mei 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dan meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai, untuk masuk kami bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Presiden Jokowi mengungkapkan COVID-19 tidak akan hilang secara total dari muka bumi. Namun Pak Jokowi meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Manusia harus tetap bisa mengendalikan virus tersebut dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu tentunya vaksinasi juga menjadi kunci untuk mengalahkan COVID-19. Ajakan Pak Jokowi sempat ditanggapi miring oleh sebagian kalangan. Berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona dianggap bukan sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi virus COVID-19. Akan tetapi setelah berjalannya waktu,
ternyata berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona adalah cara yang bijak di tengah pandemi. Dan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta vaksinasi dosis lengkap menjadi cara yang ampuh untuk kita bisa bertahan dan melakukan aktivitas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau Pak Jokowi meminta kita berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona, Injil Lukas dalam bacaan kita minggu ini mengajak kita untuk mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Sekali lagi, Injil Lukas pada minggu ini mengajak kita untuk mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Mengapa demikian? Sebab pencobaan ataupun kesusahan adalah bagian dari kehidupan. Selama kita hidup, maka kesusahan, pencobaan tak dapat kita tiadakan. Mau itu orang fasik, mau itu orang saleh. Bahkan seperti kesaksian Lukas mengatakan, sekalipun itu seorang yang penuh dengan Roh Kudus seperti Yesus, toh kesusahan, toh pencobaan itu datang menghampirinya. Jadi ibu bapak saudara-saudari, jangan pernah merasa bangga dengan kesalehan yang kita miliki. Toh kesusahan suatu saat akan mendekati kita. Dan yang paling utama itu adalah jangan pernah bersedih, jangan larut dalam kesedihan, apalagi sampai putus pengharapan. Jikalau hari ini atau esok atau saat ini kita dikepung dengan kesusahan. Karena akan tiba waktunya bila kita bertahan di dalam kesusahan, kesusahan itu akan berganti dengan kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesusahan itu ibarat penyakit. Tak bisa kita hilangkan dari muka bumi ini, tapi dia bisa diatasi, yakni dengan mencegah atau mengobati. Jadi sekali lagi, kesusahan itu kita ibaratkan seperti penyakit. Dia tidak bisa kita hilangkan, tapi dia bisa kita kendalikan, tapi dia bisa kita cegah, atau kalau dia datang, kita pasti bisa mengobatinya. Bila kita kembali kepada perikop bacaan yang ketiga ini, Lukas, pencobaan, kesusahan yang dialami Tuhan Yesus bukanlah disebabkan oleh perilakunya yang menyimpang, melainkan dikarenakan Yesus memiliki kuasa yang unik. Ada 3 hal yang unik yang disorot dalam Lukas ini. Yang pertama soal mukjizat, yang kedua soal kuasa dan kemuliaan, serta yang terakhir itu status Yesus sebagai anak Allah. 3 hal inilah yang akhirnya membuat Yesus dicobai dan mengalami kesusahan. Ibu bapak saudara-saudari, pasti kita akan menaruh rasa hormat yang khusus kepada orang yang kaya, punya kuasa, apalagi taat beribadah. Sederhananya, kita pasti akan kagum melihat orang kaya yang punya kuasa. Majelis pula di gereja. Kita maknai seseorang tersebut memiliki dunia dan surga. Tapi tak jarang pula ada orang yang iri, ada orang yang sirik melihat yang demikian, sehingga berupaya untuk merusak citra si orang kaya yang punya kuasa dan yang taat beragama itu. Ini uniknya kita manusia. Kita susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi jikalau Anda dalam kesusahan pada hari ini atau esok atau di kemudian hari yang bukan disebabkan oleh perilaku kita, perilakumu yang menyimpang, namun itu karena imanmu, karena mempertahankan kebenaran, menyuarakan dan mempraktikkan keadilan, berbahagialah. Sebab banyak orang yang iri padamu. Dan biasanya orang yang iri, seperti yang sering kita dengar, sirik tandanya tak mampu. Ibu bapak saudara-saudari, Yesus sedang menghadapi pencobaan, kesusahan, oleh karena kepercayaannya kepada Allah Bapa, ketaatannya dan kesalehannya.
Dan iblis terus berupaya membuat Yesus goyah. Segala cara dipakai iblis, bahkan tak segan-segan iblis mengutip firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Ada hal yang perlu kita renungkan bersama. Ternyata firman Allah ketika jatuh kepada orang yang tidak sungguh-sungguh mempercayai firman itu, maka akan berakibat fatal. Seandainya lah Yesus terperangkap masuk ke jerat si iblis untuk mengutip, si iblis yang mengutip firman Allah, maka dipastikan saya, Anda dan kita semua tak akan memperoleh keselamatan. Tapi karena Yesus percaya kepada Allah Bapanya dan dia bertahan dengan firman Tuhan, melakukan yang difirmankan oleh Tuhan, maka keselamatan itu kita peroleh. Sejarah mencatat, ibu bapak saudara-saudari, beberapa tragedi kemanusiaan di muka bumi ini diakibatkan oleh politik yang mengatasnamakan agama. Ayat-ayat kitab suci dipakai untuk membakar semangat perang, menghabisi nyawa manusia yang tak bersalah, menghalangi orang lain untuk beribadah, bahkan melegalkan tindak kejahatan dan lain sebagainya. Iblis percaya dengan firman Allah, tapi ia tidak mau tunduk pada firman itu. Sedangkan Yesus tidak hanya percaya, namun ia juga tunduk pada firman Allah itu. Makanya ketika iblis menyerang Yesus dengan firman Tuhan, Yesus melawan balik dan berpegang teguh pada firman Allah. Yesus meyakini bahwa kuasa firman Allah tidak hanya berlaku pada orang-orang Israel di masa perjalanan menuju Kanaan, tapi juga berlaku sepanjang zaman dan masa. Nah, ibu bapak saudara-saudari, setelah iblis gagal mencoba Yesus dengan 3 hal yang berbeda, iblis pergi meninggalkan Yesus dan mengasing sejenak, menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat untuk kembali mencoba Yesus. Seandainya hari ini kita menang, kesusahan terlewati, jangan lengah, sebab iblis akan datang kembali. Oleh sebab itu, tetaplah percaya pada firman Tuhan dan tunduklah pada firman itu. Jikalau hari ini Anda menang melawan kesusahan karena tak makan misalnya, jangan lengah, sebab esok iblis akan menyerang dengan kesusahan karena puasa. Dan bila Anda menang atas kesusahan itu, mungkin di waktu yang lain iblis datang menyerang dengan kesusahan. Kesusahannya adalah kita tidak merdeka beribadah. Oleh karena itu, tetaplah kita meyakini dan melakukan firman Allah, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah kesusahan yang kita alami. Ada beberapa hal yang patut kita simpulkan dan menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama, kesusahan yang kita hadapi dalam hidup merupakan cobaan yang dapat mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kesalehan, ketaatan pada firman Tuhan tidak menggaransi kita untuk bebas dari kesusahan. Semakin saleh, semakin taat kita pada firman Tuhan, kesusahan yang kita hadapi pun akan semakin hebat. Tapi berita sukacitanya, firman Tuhan yang kita lakukan, ketaatan, kesalehan kita itu akan menuntun kita untuk menang melawan kesusahan yang sedang menimpa kita. Yang ketiga, firman Tuhan itulah kunci utama bagi kita untuk mengatasi beratnya kesusahan yang kita hadapi. Firman Tuhanlah penghibur dan kekuatan bagi kita. Yang terakhir, yang keempat, ibu bapak saudara-saudari, mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Inilah sikap yang tepat yang harus kita bangun dikala menghadapi kesusahan.
Sebab di balik kesusahan tersimpan kedewasaan, taat pada Tuhan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Pendeta Bima Gustav Saragih yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan juga memberkati istri dan keluarga yang senantiasa setia mendampingin Bapak Pendeta. Kita undang umat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Kita mengingat akan janji pada baptisan kita dengan memperbaharui pengakuan percaya dengan mengucapkan iman rasuli dengan sikap tegak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa, kita hendak berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan kami yang baik buat firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi, yang mengajarkan kami dan meneguhkan kami bahwa di tengah-tengah kesusahan kami harus mengakrapinya dan merangkul kehidupan. Dan kami yakini firman Tuhan yang kami percayai dan kami lakukan itu akan meneguhkan dan menguatkan kami di tengah-tengah kesusahan yang sedang dan akan kami hadapi. Ya Tuhan kami yang baik, kami juga mau berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan kepada pemerintah kami, baik tingkat pusat bahkan sampai ke daerah. Biar Tuhan apa yang diputuskan oleh pemerintah kami dapat terintegrasi satu dengan yang lainnya, sehingga kebijakan-kebijakan, keputusan, program-program yang akan mereka lakukan membawa keadilan bagi kami semua, masyarakat yang dipimpinnya, dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga tak henti-hentinya berdoa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan kembali mengalami kenaikan angka terkonfirmasi. Tuhan yang baik, biar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini
Tuhan yang menguatkan kami dan meneguhkan kami Tuhan untuk meyakini bahwa badai pandemi ini akan segera berlalu. Dan ajari kami semua Tuhan untuk senantiasa menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan bersama-sama memberikan diri untuk divaksinasi secara lengkap Tuhan. Sehingga pandemi COVID-19 yang memang menjadi momok bagi kami tetap bisa kami terima dan kami yakini bahwa semuanya akan berlalu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Biar Tuhan kehadiran kami orang-orang percaya menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Pakai kami gereja-gereja Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi contoh teladan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetap juga Tuhan yang pakai kami agar menjadi garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan tetap senantiasa menaati protokol kesehatan dan memberi diri untuk divaksinasi. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat Tuhan, GKI Bapos Taman Yasmin, dan para simpatisan, baik keluarga, para lansia Tuhan. Bapa, biar Engkau yang senantiasa memberikan sehati sepikir bagi kami untuk terus mengikut Engkau. Dan ajari juga kami Tuhan agar menjadi berkat, menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kesehatan para warga jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sakit, kami mohon pertolongan Tuhan. Engkaulah kiranya yang menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudari kami yang sedang sakit Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, tangan Tuhan menjamah tubuh mereka, sehingga mereka juga mendapatkan pemulihan dari Tuhan melalui tangan para medis, obat-obatan yang mereka konsumsi. Demikian juga makanan dan minuman. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pergumulan gereja Tuhan, GKI Bapos Taman Yasmin, Bogor Tuhan, agar mendapat hak untuk beribadah kembali. Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah kami. Biarlah di tengah-tengah masa penantian kami akan kuasa Tuhan, kami tetap berbuat baik, tetap menunjukkan ciri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa biar segala proses yang kami tempuh Tuhan juga berkenan. Kami juga bersyukur bagi orang-orang, bagi kelompok yang selama ini mendukung kami Tuhan. Terlebih yang menyuarakan kebebasan untuk menjalankan ibadah di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Biar juga Tuhan yang tetap pakai mereka menjadi sahabat kami, menjadi rekan seperjuangan kami, sehingga apa yang kami impikan, apa yang kami rindukan bisa terwujud. Kami juga mau berdoa Tuhan buat segala program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Biarlah Tuhan yang menyatukan kami, Tuhan yang tetap menuntun kami, sehingga walaupun di masa-masa bergumul, di masa-masa kami menghadapi banyak kesusahan, kami tetap bisa melakukan kebenaran, kebaikan, dan menunjukkan ciri sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur pada ibadah pagi hari ini. Ketika ibadah masih dilakukan daring, persembahan syukur seyogianya Bapak dan Ibu langsung transfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening seperti pada layar. Atau juga Bapak Ibu boleh dikumpulkan di rumah masing-masing. Ketika kondisi dan situasi membaik, Bapak dan Ibu serahkan kepada bendahara gereja. Pada kesempatan ini kita akan dilandaskan akan firman Tuhan di dalam memberikan persembahan syukur yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara persembahan dilakukan, kita akan diiringi dengan pujian dari PKJ 150. Tuhan hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Umat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber segala berkat, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu, ya Tuhan, dengan membawa persembahan syukur kami yang berupa benda-benda mati ini, yang merupakan bagian daripada berkat-berkat Tuhan. Tuhan,
berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Begitu juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan yang berupa benda mati ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang dapat memuliakan keharuman nama Tuhan. Dengan demikian Tuhan dipuji dan Tuhan disembah melalui kehidupan setiap umat-Mu ini, ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Umat masih tetap berdiri. Kita akan segera mengakhiri peribadahan kita ini dengan memujikan pujian pengutusan yang diambil dari PKJ 182. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.